Selamat malam, perkenalkan nama saya Moses Cisayo. Saat ini saya akan menjelaskan jenis-jenis interval beserta jaraknya. Interval adalah jarak antara dua nada, antara satu nada ke nada lainnya, baik yang dibunyikan secara bersama maupun bergantian. Premurni, jarak antara dua nada yang sama persis, misalnya do ke do, suaranya terdengar menyatu sempurna. Second kecil 1/2 dan besar 1 langkah nada ke tetangga terdekatnya. Second kecil setengah laras terdengar sangat tegang disonan. Terce kecil 1/2 dan besar 2. Interval ini sangat penting karena menentukan sifat tetangga nada. Terce besar terdengar ceria mayor, sedangkan terce kecil terdengar sedih minor. Kuart murni, jarak 4 nada bersifat stabil dan sering ditemukan dalam struktur akord dasar. Kuart lebih, tritone 3, sering disebut interval paling tegang atau interval setan karena bunyinya yang sangat tidak stabil. Quint murni 3/2, salah satu interval yang paling stabil di musik setelah prime dan oktav dasar dari pembentukan harmoni. Quint kurang, variasi ini quint hyperkecil yang dipanggil setengah nada bunyinya mirip dengan kuart lebih. Sek kecil 4 dan besar 4/2. Jarak 6 nada memberikan kesan warna suara yang luas dan melankolis. Septimen kecil 5, besar 5/2. Jarak 7 nada sangat tidak stabil dan biasanya meminta untuk segera pindah ke nada oktav. Oktav murni 6, jarak dari satu nada yang sama di frekuensi yang lebih tinggi, misalnya do rendah ke do tinggi. Bagian yang kedua, interval berdasarkan kualitas. Interval dalam musik dikelompokkan menjadi 2 karakter utama. Yang pertama, interval mayor besar terdiri dari second besar, terce besar, sek besar, dan septime besar. Biasanya memberikan kesan yang lebih terang atau terbuka. Interval minor kecil terdiri second kecil, terce kecil, sek kecil, dan septimen kecil. Secara umum memberikan warna suara yang lebih gelap atau sedih. 2 jenis akord. Akord adalah kumpulan 3 nada atau lebih yang dibunyikan bersama. Ada 4 jenis utama berdasarkan struktur intervalnya. Mayor memiliki kesan suara ceria dan stabil. Minor memiliki kesan suara sedih dan melodis. Diminished memiliki kesan suara tegang, misterius, dan tidak stabil. Augmented memiliki kesan suara yang mengembang dan penuh ketegangan. 3. Penyajian musik vokal. Musik vokal adalah jenis pertunjukan musik yang disampaikan sepenuhnya menggunakan suara manusia. Beberapa bentuk penyajian meliputi solo dinyanyikan oleh satu orang, vokal group, penyajian musik vokal oleh kelompok kecil dengan pembagian suara yang variatif, paduan suara, pengujian musik vokal oleh kelompok besar yang biasanya dipimpin oleh seorang dirijen. Klasifikasi interval dan akord. Interval mayor besar meliputi second besar, terce besar, sek besar, dan septime besar. Interval minor kecil meliputi second kecil, terce kecil, sek kecil, dan septime kecil. Jenis-jenis akord terdiri dari mayor, minor, diminished, dan augmented. Bentuk-bentuk penyajian musik. Musik vokal, penyajian musik menggunakan suara manusia, contohnya solo, paduan suara, dan vokal group. Musik instrumen, penyajian musik menggunakan alat musik, contohnya
marching band, Collington, dan band. 3. Organ tubuh dalam bernyanyi. Paru-paru berfungsi menghirup dan meniupkan udara untuk mengantarkan pita suara. Kapasitas udara di paru-paru menentukan panjang atau pendeknya suara yang dihasilkan. Larynx, pangkal tenggorokan, tempat di mana pita suara berada. Letaknya dekat jakun dan merupakan sumber awal penghasil suara. Pharynx, batang tenggorokan, organ yang menghubungkan larynx dengan rongga mulut dan rongga hidung. Bagian 3. 1. Diafragma. Diafragma adalah otot besar yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Fungsinya membantu proses pernapasan saat bernyanyi. Diafragma membantu mengontrol udara yang keluar, memperkuat kapasitas paru-paru, membuat pita suara lebih kuat dan stabil. 2. Organ penggerak. Organ penggerak adalah bagian tubuh yang membantu mengalirkan udara sehingga suara bisa dihasilkan. Contohnya paru-paru, diafragma, otot-otot pernapasan. Udara dari paru-paru mendorong pita suara agar bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang 3. Pita suara. Pita suara adalah jaringan otot tipis dan elastis di dalam tenggorokan laring. Fungsinya bergetar saat dilewati udara, menghasilkan suara. 4. Alat ucap artikulasi. Alat ucap adalah bagian tubuh yang membentuk bunyi menjadi kata yang jelas. Artikulasi yang bisa bergerak: lidah, bibir, rahang bawah. Titik artikulasi: gigi, langit-langit, mulut, dan gusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.